down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari SMKN Jatiluhur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang remote access. Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengontrol perangkat seperti komputer, server, atau router dari jarak jauh melalui jaringan, biasanya internet, tanpa harus berbeda langsung di tempat perangkat tersebut. Dengan remote access, kita bisa masuk ke sistem perangkat lain seolah-olah kita sedang menggunakan secara langsung. Kita bisa melihat layar, mengubah peraturan, mengirim file, atau memperbaiki masalah dari jauh. Misalnya, kita bisa mengontrol komputer di rumah, di sekolah, atau admin bisa memperbaiki server tanpa harus datang ke tempatnya. Jenis akses protokol adalah Telnet dan SSH. Telnet ini ditandai dengan X karena sudah tidak aman, sedangkan SSH ditandai dengan centang karena lebih aman, masih digunakan sampai sekarang. Telnet menggunakan port 23 dan menggunakan untuk mengakses perangkat jarak jauh berbasis teks. Namun, Telnet memiliki kekurangan yaitu tidak aman karena semua data seperti username dan password dikirim dalam bentuk plain text. Jadi, bisa dengan mudah disadap oleh orang lain. Jadi, kalau ada orang yang menyadap jaringan, data kita bisa dengan mudah dibaca. Sedangkan SSH atau Secure Shell menggunakan port 22 dan fungsinya sama seperti Telnet, itu untuk termit akses berbasis teks. Karena itu, saat ini SSH lebih direkomendasikan dibandingkan Telnet untuk mengakses perangkat jaringan jarak jauh. Lanjut aja kita praktek Telnet sama SSH di Cisco-nya langsung. Nah, di sini kita udah masuk ke Cisco Packet Tracer dan ada dua jaringan yang sudah memiliki IP di sebelah kiri. Saya akan gunakan untuk konfigurasi SSH dan di sebelah kanan saya akan gunakan untuk konfigurasi Telnet. Nah, kita akan konfigurasi SSH dulu. Sebelum ke konfigurasi, kita akan isi IP-nya dulu. Kita masuk ke desktop dan IP konfigurasi, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Lanjut, kita isi subnetnya dan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Sama, kita juga isi dulu ke komputer sebelahnya. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi SSH. Kita tambahkan satu PC dan dihubungkan dengan kabel konsol. Di sini kita klik konsol dan di PC kita klik RS232. Kalau sudah, kita langsung masuk saja. Kita ke desktop dan ke terminal. Kita oke aja. Di sini kita akan mengkonfigurasi SSH terlebih dahulu. Kita masuk ke enable dulu, lalu ke config. Lalu di sini kita masuk ke interface 00. Kita enter. Di sini kita akan masukkan dulu IP address. IP address-nya kita pakai IP gateway.
yang 192.168.1.1. Dan jangan lupa kita isi subnetnya juga. Itu 255. Enter. Langsung saja kita no SH. Lanjut kita masukkan hostname. Di sini aku pakai hostname TKJ. Terus ketik username. Di sini aku pakai nama Iki dan passwordnya yaitu 123. Kenapa aku ngasih perintah seperti ini? Karena untuk membatasi pengguna agar tidak sembarangan masuk ke jaringan. Terus kalau udah kita ketik enable secret. Dan passwordnya yaitu kita enter. Kalau enable secret ini perintah atau password untuk kita masuk ke mode CLI atau konfigurasi. Lalu di sini kita ketik IP domain name dan aku kasih nama rv1. IP domain ini untuk meremote. Lalu kita ketik line ftj line ftj itu adalah perintah untuk mengatur akses remote dari jarak jauh dengan batas maksimal 3 pengguna secara bersamaan. Maksudnya bersama itu bisa dilihat dari di sini kan ada 0 dengan 2. Nah, 0 itu kita hitung menjadi 1. Jadi ada 3 pengguna yang bisa masuk secara bersama untuk mengkonfigurasinya. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke perintah transport input SSH. Enter. Transport input itu untuk digunakan menentukan protokol yang boleh digunakan saat mengakses router dari jarak jauh seperti telnet atau SSH. Jadi kalian bisa milih telnet atau SSH atau keduanya juga boleh. Tapi di sini saya akan pakai SSH dulu. Terus kita ketik login lokal. Nah, login lokal ini untuk mengaktifkan proses login menggunakan username dan password yang telah kita konfigurasikan pada router, yang username enable secret dan namanya. Lalu kita exit terlebih dahulu. Lanjut kita ketik crypto kayak apa sih? Generate RSA. Enter. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat kunci keamanan. Setelah di enter, akan ada pertanyaan how many bit in the model, dan di sini aku bakal ketik 1024. Kita enter. Nah, ini tuh pengaman, dan kalian kalau mau
penggunaan yang lebih tinggi bisa menggunakan 2048 bit atau 4096. Dan kalau udah ada tulisan oke, itu sebenarnya konfigurasinya sudah selesai. Nah, setelah itu kita coba ping di PC 0, masuk ke PC 0, lalu kita ping. Di sini pingnya kita akan ping ke router. Nah, di sini udah berhasil kan? Udah TTL. Lanjut kita ke telnet atau SSH. Di sini kita masukkan IP gateway-nya. Dan tadi username-nya kita isi, kita connect. Nah, di sini password itu yang 123. Kita masuk dulu ke N. Dan password enable itu adalah 456. Nah, di sini udah. Kalau udah, ini sudah bisa konfigurasinya. Lanjut, di sini kita akan praktek telnet. Di sini kita hubungkan dulu pakai konsol. Pilih konsol. Dan di sini pakai RS23 juga. Terus di sini kita masukkan dulu IP-nya. Yaitu 192.168.1.5. Salah. Lanjut di sini kita juga isi subnet dan gateway-nya. Gateway-nya kita pakai EVA. Sama isi dulu. Lanjut di sini kita akan praktek telnetnya. Masuk ke terminal. Oke. Yang pertama kita masuk dulu ke mode konfigurasi dengan perintah enable dan konfigurasi terminal. Selanjutnya kita masuk ke interface 00. Lanjut di sini kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya memakai IP gateway, kita enter lalu mau SH. Kemudian kita kasih hostname. Hostname-nya di sini kita pakai TSN. Dan terus kita kasih username. Aku pakai Ica. Dan passwordnya 123. Terus pakai lanjut. Lalu kita ketik enable secret. Dan passwordnya yaitu 456. Selanjutnya kita ketik line FTY 004.
enter. Di sini kita akan menggunakan telnet dengan perintah transport input telnet. Terus kita ketik login lokal, enter. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, jadi telnet ini berbeda dengan SSH, sehingga tidak menggunakan enkripsi. Tingkat keamanannya lebih rendah. Jadi, telnet ini bertujuan untuk mengaktifkan interface, memberikan IP address, serta mengaktifkan akses remote menggunakan telnet. Jadi kita ping dulu ke komputer bawah. Kita pingnya ke router. IP router itu adalah 192.168.1.4. Di sini kita bisa lihat ada sudah TTL dan itu berarti sudah aktif. Kita cek ke telnet dan SSH. Ininya kita ganti telnet dan IP addressnya memakai IP gateway. Udah, kita connect. Username-nya kita tadi pakai pakai Ica. Enter, passwordnya jadi 123. Kita masuk ke enable, terus passwordnya yaitu 456. Dan connect ya teman-teman. Sekian penjelasan dari telnet dan SSH. Sekian video dari saya mengenai remote access. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.